nama aku Sylvia Mati Dewi, biasa dipanggil Sylvia dari jurusan Sistem Informasi tahun 2022. Hai, kenalin nama aku Dita Anggraini dari jurusan TI Mafid. Nama gue Kania, jurusannya Teknik Informatika. Hai, nama gue Muhammad Rafa, jurusan Teknik Informatika. Konsentrasi gue di Multimedia Audio dan Visual dan Broadcasting. Hai, nama gue Pinkan dari jurusan Akuntansi 2022. Halo guys, nama gue Sabrina Najwa Tamrin, gue biasa dipanggil Ina, gue dari jurusan Mafid. Halo, nama gue Adeline, jurusan Sistem Informasi. Halo, nama gue Dio Agus, jurusan gue TI Mafid. Oke, perkenalkan nama gue Muhammad Fadla Salam, biasa dipanggil Fadla, jurusan gue TI Mafid. Halo, nama aku Dini Emilia, panggil aja Emil, dari jurusan Manajemen Informatika. Nama aku Cecil, aku dari jurusan TI Mafid. Halo, nama gue Ega, gue dari jurusan Teknik Informatika. Jurusan Mafid, konsentrasi Mafid, sorry. Di kantas. Lebih sering di kantor. Lebih sering di kantin atas. Gue lebih milih di Kampau Praktik. Kantas forever kantas. Of course ke kantas dong, Aku lebih prefer ke kantin atas, kantas. Kanbau. kan bau. Gue beralih ke Kanbau. Oh, kalau gue sendiri sih seringnya ke kantas ya. Anak-anak bau parah sih gue. Karena variasi makanannya lebih banyak, adem, terus nggak ada asap rokok juga gitu. Terus buat ngerjain tugas ya. Karena lebih enak aja, lebih leluasa aja, terus bisa lihat danau, bisa bengong di danau. Alasannya karena keluar kelas lebih dekat, terus pilihan makanannya tuh banyak. Jadi kadang suka bingung sih mau makan apa juga. Kalau di Kampau, atmosfernya dia lebih chill, enjoyable, dan kayaknya kita kalau di Kampau itu kan ngobrol gitu ya. Walaupun ada sih yang main game ya, cuman gue lebih prefer nongkrong di Kampau karena lebih banyak dapat pengalaman juga di sana. Dan waktu itu juga pengalaman pertama syuting dapat dari anak Kampau kan. Jadinya gue lebih milih nongkrong di Kampau. Karena pertama di kantas gak merokok, kedua dekat, ketiga banyak makanan, keempat banyak chilling aja gitu. Jadi lebih membaur dengan sesama. Karena enak aja sih, nyaman, tenang gitu, nggak berisik. Dan gue lebih suka di kantas tuh nonton Sofia. Lebih pede aja sih, terus abis itu makanannya di sana memenuhi banyak. Ya karena gue nge-vape juga kan ya. Jadi lebih prefer di Kanbau dong. Kan nggak boleh di kantas. Karena di Kanbau itu adem banget, terlebih di danaunya. Terus jajanannya tuh murah-murah. Gue dulu tuh orangnya biasanya di kantas, cuman akhir-akhir ini karena gue sering jajak kemana-mana, nah gue beralih ke Kanbau. Karena gue biasanya dapet referensi untuk kerja atau buat panggilan atau apa, gue biasanya dari Kanbau. Jadi gue akhir-akhir ini sering di Kanbau. Karena kantas tuh cozy banget ya teman-teman. Terus dia banyak banget variasi makannya dan teman-teman circle gue juga pada di kantas. Gue memilih nongkrong di Kanbau pertama dari orang-orangnya ya. Teman-teman gue di Kanbau tuh kebanyakan punya cara bersosialisasi yang bisa dibilang lebih bagus lah dibanding kebanyakan anak-anak di kantas gitu. Karena pertama, lo di Kanbau tuh bisa dapet relasinya luas banget men. Dunia kerja tuh di Kanbau tuh parah, lo cepet banget bisa dapet relasinya, gila, keren banget. Terus anak-anak di Kanbau juga asik-asik, seru-seru gitu. Jadi ya kenapa gue bisa nongkrong di Kanbau ya karena anak-anaknya sih asik dan seru. Bisa ngerokok juga. Kalau di Kanbau kayak lebih banyak cowok gitu. Terus habis itu banyak yang ngerokok juga. Terus kalau di bawah tuh lebih banyak yang main game. Jadi kayak buat kan gue juga kan kalau gue kan gak main game. Jadi kalau gue ada di antara orang-orang yang main game, gue kayak aneh sendiri gitu. Oke. Nggak milih Kanbau karena pertemanan gue kan hampir di kantas semua. Jadi ya bisa bilang nggak terlalu banyak sih teman yang ada di Kanbau. Kenapa gue nggak pilih di kantas? Satu, jajanannya rada pricey ya. Menurut gue dibilang pricey, padahal kualitasnya itu sama di Madura-Madura yang di pinggir jalan. Kayaknya gue males jajan di kantas karena harganya yang dibuat-buat lah istilahnya. Nggak tahu buat untuk sewa atau buat bayar karyawan kayaknya deh.
Apa mungkin mau naik haji ya? Karena di Kanbau pertama asap rokok, kedua dia tuh cowok semua rata-rata yang gue lihat, yang ketiga makanannya selalu es doang yang di depan. Gue nggak tahu ya karena gue jarang ke situ. Kurang suka aja gitu. Ada cowok. Asapnya itu kan kayak nggak enak aja gitu. Karena gue vape tadi, jadi gue pilihnya di Kanbau. Panas. Anaknya juga kayak pendiam gitu. Gue punya masalah pernafasan, temen-temen gue ada asma. Jadi itu kayak bau amis, bau rokok. Sepengalaman buruk gue, pas gue duduk di situ, bau ketek, jam banget gitu. Kantas tuh buat gue gila asing banget men, parah, bukan habitat gue. Coba gue pernah gitu di kantas ya, sesekalinya gue makan di situ dan itu gila gue nggak nyaman banget men. Kayak asing banget hawanya, suasananya beda banget. Gue paling nggak bisa sama hawa-hawa anak ambis, anak-anak pinter tuh gue nggak bisa, gue kacau. Ayam kremes di nomor 2. Kue tiaw goreng, chicken katsu, chicken stick, ayam bakar, ayam geprek, Oh my, nasi goreng. chicken katsu, diganti nomor 3, chicken stick, Soto daging. Nasi padang kuda. kue tiaw rebus. Ini biasanya nasi goreng. Cuman kalau emang lagi bosan nasi, gue biasanya kue tiaw. Gue suka ayam bakar, gue suka katsu. Gue paling sering sih somai ya. Enak banget sumpah, apalagi sambal merah, lo harus coba. Enak, karena enak aja. Harus banget kalian cobain. Fun fact aja ya, kalau karena gue suka somai, Itu enak banget, kenyangin, terus juga apalagi saladnya enak. Kalian harus coba. Iya, itu enak banget. Kayak ayam sama kentang, terus nasi sama ada saladnya juga. Rasanya udah paling enak banget kan dari yang lain. Ya enak. Sama-sama enak. Nah, enak sih, udah nggak ada tandingan ayam bakar dan katsu. Simpel aja gitu loh. Beli ceban udah seporsi, minyaknya juga bisa, enak juga. Kira makan, kerjain tugas, dan kerja kelompok juga, gibah, itu pasti. Nongkrong-nongkrong aja sih bawa sama ngerjain tugas paling kalau ada kelompok. Tugas. bisa nongkrong, ngopi gitu. Makan, terus ngerjain tugas, pacar, gibah, ya seperti yang lainnya juga. Ngerjain tugas, makan, habis itu ngobrol-ngobrol bareng. Makan dong, nggak makan mati. Nonton Sofia. Nongkrong vape juga kan ya. Nongkrong doang sih. Makan, jajan, nongkrong di danau. Ya speak lah ngeliatin keras. Pertama pasti makan dong, kita di kantor, namanya juga kantin pasti makan. Belajar di situ juga dan bergosip. Kegiatan ya nongkrong, ngobrol, curhat, roasting orang yang lewat. Kadang teman-teman gue juga suka catcalling cewek-cewek biasanya tuh kalau untuk ke Kanbau. Kita nyanyi, gitaran, asik lah pokoknya. Lu dapetin suasana yang mahasiswa banget tuh di Kanbau ya. Anak-anak lo tuh kayak di mata gue kayak anak-anak Badung. Nggak banyak tahu sih soal kantin atas tuh, karena gue nggak pernah ke atas juga sih. Kalau bagi gue yang ke Kanbau nih, kalau yang selesai kelas tuh mau ngilangin penatnya dia, itu ke Kanbau. Ya udah gitu aja, terus kayak anak-anaknya yang apa have fun. Biasanya anak mami semua, duitnya banyak, dikasih orang tuanya tuh sehari bisa 200, 300 gitu. Kadang-kadang habis dari kantor itu, biasanya bosan nih di kantas, coba ke TC kan, itu sehari tuh bisa 2 kali ke TC. Mungkin ya, gue nggak tahu ya. Kalau dari pandangan gue sih begitu ya. Gue lihat tuh serem-serem. Auranya ya beda-beda, gelap banget. Menurut gue soalnya terus juga kalau misalnya kita ke kantor nih ya, baru masuk gerbang tuh kayak orang langsung kayak tatapannya tuh kayak gimana takut kayak terus habis itu juga kayak dia tuh anak-anak kan bawa itu kayak baju-baju kayaknya gitu sih. Tapi pasti anak-anak bawa itu enak senja banget ya. Soalnya kan pemandangan Kanbau tuh kan kayak senja-senja gitu. Terus juga SG orang-orang Kanbau tuh kalau sore pasti pemandangan gitu gak sih? Iya oke. Gitu. Kalau anak Kanbau tuh kayak bergerombolan gitu gak sih? Itu tuh yang kayak bikin minder gitu kalau misalkan yang mau ke Kanbau cuma 2 orang tapi di sana kayak
kebiruan. Kalau di kampus sih ya udah sih anak paling belajar, anak rajin gitu loh. Anak Ambo itu terlalu kebiruan, terus juga main ML, float, main float juga. Terus habis itu pacaran di Kanbau, di danau. Latihan ikan-ikan bergomel. Lalu kenapa lu nggak demen sama pacaran di Kanbau? Enggak level. Aduh, iya. Lu biasa pacaran di mana ya? Ya minimal jalan lah ke pik. Apa ya? Ambis banget sih, pinter pasti dia kayak ya keren aja. Pandangan gua ke anak atas itu biasanya kupu-kupu. Apa tuh kupu-kupu? Kuliah pulang. Anak atas itu lebih aktif sih buat kuliahnya. Jadi kayak gua nggak bisa ninggalin kuliah gua nih, gua nggak bisa ninggalin tugas gua nih sebagai mahasiswa gitu. Pendiam semua, terus kalem. Habis itu pinter-pinter gitu, cakep-cakep lah. Pokoknya hedon. Orangnya tuh biasanya chill-chill gitu kan. Kalau misalkan ada tugas, terus juga dia tuh orangnya demen apa ya? Nongsmet. Apa itu? Apa itu nongsmet? Nongkrong jamet. Terus jadi ya kan nguduk juga gitu. Udah sih, mungkin kalau misalkan cewek-cewek yang di Kanbau tuh ya dia mau nemenin doinya. Dan makanya gue jarang ngeliat cewek di Kanbau, atau mungkin kalau gue ngeliat cewek di Kanbau ya mungkin dia mau campur. Ya, untuk stereotip ya, ini yang tadi gue bilang, anak atas tuh habis, terus pinter, padahal so pinter. Terus, ini gue disini diserang sama anak Apa atas. nih? Diserang gue sama anak atas terus disini sorry banget ya, tapi ini emang gue jujur banget orangnya. Kalau gue lihat ya kebanyakan anak-anak di kantas tuh, ya mungkin pinter secara akademis oke, tapi untuk pinter ngomong, aduh nggak banget deh. Itu pokoknya lu kalau mau adu komunikasi sama anak kantas menang Kanbau men. Tepuk tangan untuk Kanbau. Oke sip. Dadah. Oke. Dadah, bye guys. Oke. Dadah. Oke. Dadah. Oke. Udah habis. Dan nanti udah nge kamera. Gue dari anak Kanbau buat orang anak atas, kalau berani maju dulu sini. Yoi.